Shalom. Sekali lagi, kurang keras saudara. Shalom saudara. Saudara, kali ini saya akan bertemu, akan bersekutu dengan Tuhan. Kita sebaiknya berdoa sebelum membawakan firman ini. Ya Tuhan, Bapakku datang kepada hambamu, datang kepada Bapamu. Aku datang kepadamu ya Bapa, kami bersekutu datang kepadamu untuk memuji memuliakan namamu. Kami akan membawakan firman yang pendek ini Bapa, walaupun isi Alkitab begitu luas, tapi akan saya bawakan sedikit demi sedikit. Kami mau belajar untuk selalu mengenal jalan-jalanmu. Ya Bapa, biarlah semua orang yang mendengarkan firman ini boleh mendapatkan berkat yang berasal darimu. Dalam nama Yesus hambamu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Shalom. Saya ucapkan di sini Shalom saudara. Kita mau menyembah Tuhan, kita bawakan pujian, kita mau datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa di hidupku. Shalom saudara. Saudara seiman dalam Kristus, mari kita selalu hidup bersekutu dengan Tuhan. Saat ini akan saya bawakan, pada perjumpaan kali ini akan saya bawakan dengan tema cinta akan uang. Kita mau belajar bersama-sama isi Alkitab. Saya akan bawakan tema cinta akan uang, tapi kenyataannya jauh beda. Apalagi dalam keadaan seperti ini, yaitu keadaan pandemi COVID. Tahun 19, pandemi COVID tahun 19. Malah saya balik, atau saya beri pilihan, mau cinta uang atau cinta Tuhan. Di sini yang saya tekankan malah jangan sampai saudara cinta uang. Karena cinta uang itu adalah dunia fana. Dunia fana di sini saudara. Misalkan saudara punya rumah, saudara punya uang yang begitu banyak, jikalau mati, itu akan saudara tinggal. Itulah yang saya sebut dunia fana. Seberapapun saudara mengumpulkan uang, seberapapun banyaknya, kalau saudara di dalam hidupnya mengalami hidup dunia fana, semuanya akan ditinggal. Maka saya sebut dunia itu fana. Sebetulnya dunia itu kosong. Tapi Pak, kataan saya butuh duit, apalagi banyak pengangguran. Saya BU Pak, saya butuh uang. Boleh saja pendapat seperti itu. Boleh saja Anda pendapat seperti itu, Anda butuh. Tapi yang saya tekankan, memang seperti itu. Tapi, tanda kutip, jangan tamak dan rakus. Jadi, Anda memang butuh uang, boleh. Saya butuh uang Pak. Yang saya tekankan di sini adalah jangan sampai Anda tamak dan rakus. Artinya kita
selalu dituntut berbagi. Sebab di dalam Alkitab memang ada, barang siapa menolong saudaraku yang paling hina ini, ia melakukan pekerjaan itu untuk aku. Ia melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara bisa berbagi, saya memang cinta uang dulunya. Saya memang dulunya seorang pengusaha. Toko saya pun bahkan bercabang-cabang sampai 2-3. Akan tapi saya kejar semuanya itu, saudara, fana. Semuanya habis. Jadi saya ubah pikiran saya yang cinta uang, akan saya ubah menjadi cinta kepada Tuhan. I love you, Yesus. Walaupun aku tidak dapat melihat Yesus, walaupun kita tidak dapat Yesus, kita punya hati untuk merasakan. Nanti ini sebentar lagi akan saya tunjukkan bukti. Kalau Tuhan Yesus itu, atau bahkan malaikatnya pun dapat dilihat. Saudara memang punya mata, saya punya mata, punya dua, saudara punya dua mata. Supaya Anda bisa melihat dengan mata hati, bisa dengan merasa. Sebab di sini kalau cinta uang itu adalah akar dari segala yang jahat. Semua kejahatan pasti gara-gara sifat rakus dan cinta uang. Jadi dengan ilustrasi di atas, kita perlu adanya latihan ibadah. Kita berlatih terus ibadah, kita berlatih terus. Kita memberi dengan kasih, memberi makan orang tidak mampu, memberi sembako mungkin, memberi bantuan pada mereka. Saya pun cinta uang. Sini saya ada uang. Memang uang itu jahat, tapi saya tidak menganggapnya uang sebagai Bapak gombal, omong gombal, masa berbagi, masa kalau ada uang nggak cinta. Lo cinta, tapi tidak tamak. Gunakanlah kalau pada saat Anda mampu untuk berbagi. Di sini ada makanan. Bapak bilang ada makanan, ada bukti. Ada buktinya, ada uang di sini, ada uang, ada apa. Saya membawakan firman ini, saya memang asli. Saya membawakan firman ini asli dari Alkitab. Saya tidak butuh bayaran, tidak butuh honor atau suatu apa. Kalau uang sudah ada, saudara boleh saya ambilkan di sini. Kalau uang gitu ada, saudara, uang ada, saya tambah lagi, ada lebih banyak lagi. Kalau uang, memang kalau uang sini ada, tapi saudara jangan membuat cinta uang. Kalau memang lebih banyak ada, saudara. Jadi uang ini memang jahat, saudara ya. Kalau memang uang ada, bahkan buat kipas-kipas sambil membawakan firman, tapi saya melihat uang ini, hanya sekedar melihat kertas. Memang asli, saudara, uang ini. Ini bukan uang palsu, tidak ada tulisan uang mainan. Ini adalah uang asli, saudara. Jadi memang saya pada saat punya uang, bukan berarti saya sombong. Malah saya pada saat di sini ada uang, Pak. Misalkan saudara pada saat punya uang, saudara berbagi dengan sesama. Saudara, jangan habis ini jangan nemui saya ya. Nanti nemui saya, Pak Pendeta, saya butuh uang, Pak Pendeta, saya mau utang. Jangan, saudara ya. Saya memang sering berbagi. Misalkan kalau tidak mampu, sering saya sudah mengganti. Nanti banyak yang datang menyerbu saya. Uang Pak Pendeta banyak. Bukan, uang hanyalah titipan yang berasal dari Tuhan. Saudara, saya di sini memang bawakan firman asli. Saya membantu orang-orang asli dengan uang hasil saya sendiri, bukan uang hasil sembako, uang kerja saya yang dulu-dulu. Di sini kita perlu adanya latihan ibadah. Kita perlu berlatih terus. Ibadah itu latihan ibadah. Supaya apa? Pintar. Supaya kita pintar beribadah. Kalau kita ibadah berlatih terus, kan kita lama-lama pintar beribadah. Iman kita pun akan bertambah. Saudara, kalau nggak pernah ibadah, kalau nggak pernah berlatih, iman Anda tidak pernah berlatih, nggak pernah dilatih ya, saudara ya.
Jadi seolah iman itu tidak pernah dilatih, ibadah tidak pernah dilatih. Saudara, seperti orang Israel pada zaman dahulu yang tegar tengkuk, yang dari Musa membawa keluar dari Mesir. Jadi di 4 kitab, di 5 ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi yang ditulis oleh Musa, jadi di keempat kitab itu, saudara, Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Akan tetapi bila mujizat itu ada, umat Israel, oke, aku mau ikut kamu. Mujizat tidak ada, mulai air kehabisan, apalah, sampai tongkat Harun dipukulkan. Tongkat Harun dipukulkan, keluar air dari batu. Wah, hebat Musa. Ada punya, melainkan mereka mudah sekali untuk tegak tengkuk. Kalau sudah nggak ada mujizat, kalau mujizat sudah tidak ada, aku pindah ke Allah lain, mungkin ada mujizat lain. Jadi mereka tegar tengkuk, saudara, karena itu tidak pernah berlatih ibadah. Nah, ibadah memang perlu dilatih sini, saudara, supaya di antara kita jangan ada yang jatuh. Gunakan senjata yang diperlengkapi Allah, seperti ketopong, ikat pinggang kebenaran. Maka kita sudah punya perlengkapan, ketopong, ikat pinggang kebenaran. Ya, saudara ya. Jadi di sini, maka latihan ibadah itu sukses. Saya bilang sukses. Amin, saudara. Saya bilang sukses, saudara. Jadi kalau saudara belum sukses beribadah, belum latihan ibadah, itu belum dibilang sukses kalau ibadah Anda hanya setengah-setengah. Di sini aja, tak cinta uang dalam hal tadi saya tekankan, jangan sampai tamak dan ragus. Amin, saudara. Kalau saudara amin, berarti Anda tidak akan tamak dan tidak akan ragus. Berarti ibadah Anda sudah sukses. Kalaupun ibadah sukses, di sana terdapat roh Allah yang hinggap pada diri kita manusia, pada daging kita. Misalkan ada lagu, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Lanjutkan sendiri ya, bukan menari seperti Daud menari ya. Saudara ya, bila roh Allah ada di dalamku. Apalagi kalau bukan itu saja, apalagi kalau jika Tuhan berpihak pada kita, apapun yang kita hadapi pasti berhasil, pasti sukses. Terutama hadirat Tuhan bila dalam kita. Kalau ibadah sukses, apa yang kita dapatkan? Apa Pak Pendeta yang saya dapatkan, Pak Pendeta? Apakah saya dapat uang? Belum tentu. Berkat bisa berupa uang, rumah, materi. Saudara bisa mendapatkan semuanya. Jadi dalam artian ibadah Anda itu sukses, tidak bercacat. Di hadapan Tuhan, ibadahmu sukses, kamu jemaat sekalian didapati tidak bercacat. Siapa mau barang atau sesuatu yang cacat? Siapa mau barang atau sesuatu yang cacat di sini? Misalkan handphone nggak bisa ngecas, aduh, barang ini cacat ya. Ya kan, apa aja lah, hewan cacat, kita kurang senang. Lebih baik misalkan yang sempurna. Tapi di sini saudara jangan, kalau dalam hal hamba Tuhan jangan bilang cacat setara cacat setara fisik, akan tapi sini cacat secara rohani, cacat secara kerohanian kita. Jangan sampai kedagingan kita yang cacat. Mata kita boleh buta. Misalkan, walau ku tak dapat melihat, ya, orang walaupun tak dapat mata hatinya tapi lembut, berasa sekali sama kehadiran Tuhan. Suatu saat orang itu akan sembuh. Bahkan orang yang buta pada zaman-zaman dahulu sama ludahnya Tuhan Yesus, dah gitu, sama ludahnya Tuhan dioles pada mata, sembuh. Tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di sini Tuhan mau jemaat yang didapati
tidak bercacat pada waktu kedatangan Tuhan. Yang enggak lama lagi Anda didapati tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang tidak lama. Kira akhir zaman lama, saudara? Enggak lama, saudara. Tidak lama. Yang enggak lama lagi, sudah enggak lama. Amin, saudara. Sini, tidak lama lagi kedatangan Tuhan. Jadi saudara yang merasa keadaan urgent, keadaan penting, saudara tidak usah bersungut-sungut. Jangan sampai saudara bersungut-sungut. Tetapi bertahanlah, latihlah ibadahmu, gunakan senjatamu dalam mesbah-mesbah doamu, dalam kamar doamu, supaya Tuhan mendapati kita tidak dipercacat, supaya Tuhan mendapati kita tidak bercacat di hadapannya, di hadapan Tuhan yang nggak lama lagi. Apa saudara masih mau cinta uang sekarang? Yang artinya jahat dan Anda atau hati Anda cacat di hadapan Tuhan? Kalau saya pilih kudus. Amin, saudara. Tuhan mau kita kudus. Amin. Dan tidak bercacat. Cacat rohani misal perkawinan. Bisa saja. Misalkan perkawinan cacat rohani itu. Bisa saja hal itu cacat karena tidak tahu bahwa perkawinan itu kudus di hadapan Tuhan. Bisa berpisah. Kalau dekat, jadi bisa saja berpisah yang membuat cacat. Akan tapi kalau dekat, melekat. Jadi bukan dekat aja, dekat, melekat. Seperti lem pada Tuhan, pada Allah yang kudus itu. Sebab Allah itu kudus. Artinya kita setia pada Allah. Bisa saudara setia pada Allah. Oh, kalau para istri bilang setia pada suami aja susah, Pak. Setia pada suami aja susah. Oleh sebab itu, kita harus berhikmat bahwa setia itu kudus dan kepunyaan Allah. Bahkan kita adalah anak-anak Allah. Kita latih ibadah kita dengan merasakan dan menikmati. Merasakan dalam hati dan menikmati. Merasakan dan menikmati di dalam hati. Merasakan dan menikmati di dalam hati. Hadirat Tuhan itu apa yang mampir, yang hinggap pada tubuh kita. Bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Saudara, setelah Anda merasakan, menikmati bahwa Allah itu ada, beri kemuliaan sama Tuhan. Kita punya Allah yang hebat. Kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Seperti ini. Mana ada Tuhan, Pak? Keadaan seperti ini. Misalkan keadaan seperti ini, mana ada Tuhan, Pak? Gereja pada tutup, saya nggak merasakan apa-apa, Pak. Nah, di sini jangan biarkan iblis masuk. Kalau saudara hati Anda, saudara gentar bimbang, iblis akan masuk dan mengajak kita untuk menyembah Allah lain. Saudara, menyembah Allah lain seperti patung. Banyak jemaat pindah ke hal seperti ini. Misal, jimat. Itu artinya saudara tidak tahu hikmat. Kalau orang berhikmat dan belajar bahwa Allah itu bukan manusia, melainkan makhluk roh. Ya, kita harus tahu Tuhan adalah makhluk roh. Tuhan bukan manusia. Kita pasti diajaknya lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan saudara pada Tuhan. Mau bukti saudara? Mau? Apa ngomong enak, Pak? Saya ngomong enak memang. Nggak ada buktinya barangkali ya. Saya malu saudara kalau nggak ada buktinya. Saya ngomong asal ngecap berarti. Asal ngecap nggak ada bukti. Saya ngomong saudara, ada bukti supaya iman saudara semakin kuat. Jadi di sini, setelah kita merasakan hati kita, pada saat gereja tutup, kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa merasakan hadiratnya. Makhluk roh itu tidak terlihat oleh mata. Saya kasih pengertian dulu, makhluk roh tidak dapat dilihat oleh mata. Kita harus di sini banyak belanja. Saudara, banyak belajar. Maaf saudara, kok banyak belanja. Kalau banyak belanja senang saudara, apalagi pakai uang saya. Ya, saudara, kalau banyak belanja senang pakai uang saya. Jadi saudara harus banyak belanja. Banyak belajar. Jadi belajar banyak, bukan belanja banyak, bukan belanja banyak. Belajar banyak. Saudara ya. Belajar banyak. Contoh, hati kita harus merasakan
kehadirat Tuhan supaya kita tidak kalah sama makhluk hewan. Masa kalah sama hewan? Kedelai aja, keledai aja tahu. Matanya bisa melihat malaikat Tuhan. Ingat keledai siapa? Keledai Bileam. Tapi saya nggak menceritakan siapa itu Bileam. Pada saat ini saya bahas bahwa Tuhan menyatakan mujizatnya pada keledai. Dan keledai ini sampai bisa berbicara, saking bisa melihatnya Tuhan. Keledai dengan hatinya yang tulus bisa melihat Tuhan. Tuhan adakan mujizat pada kedelai ini. Keledai ini, pada keledai ini. Kalau kedelai lah kita makan kayak tempe gitu saudara ya. Jadi ini bukan kedelai, keledai Bileam. Keledai Bileam ini merasakan mujizat Tuhan. Dia bisa ngomong sampean pada tuannya Bileam ini, karena Bileam yang punya keledai ini. Jadi bilang di depanku, sampai keledai ini sebelumnya dipukul-pukul karena melihat malaikat. Jadi keledai ini akhirnya bilang pada saat dipukul sama tongkat, pukul dok sampai sakit, dipukul sama tongkat sampai sakit. Bileam ini dipukul sama tongkat sampai sakit. Akhirnya dia bicara, di depanku ada malaikat yang membawa pedang, ninja gitu ya, membawa pedang. Jadi kudanya kedelainya ini kayak keledainya ini takut, dan kedelai nggak ada matanya. Ini keledai Bileam bisa merasakan, bisa melihat. Oleh karena itu di sini bukti bahwa hal yang tidak dilihat oleh mata kita secara telanjang bisa dirasakan oleh hati. Mungkin saudara tahu, kalau enggak tahu saya kasih tahu, itu adalah keledai Bileam. Keledai Bileam. Kita punya mata hati yang bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita punya mata hati, kita jangan pindah dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai sobat kita yang setia. Kalau keledai bisa melihat malaikat, usahakan kita lebih kuat lagi, berlatih ibadah selalu untuk melihat hadirat Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu hebat dan begitu dahsyat. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita sudah selesai belajar pada saat hari ini. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini hamba-Mu telah belajar firman-Mu mengenai mata hati supaya bisa melihat-Mu, supaya bisa melihat hadirat Allah, supaya bisa merasakan keinginan-keinginan kita bisa beribadah bersama Allah nanti di surga. Ya Tuhan, kami mau mulai hari ini, hamba-Mu tidak cinta uang lagi, akan tapi hamba-Mu, I love you kepadamu, I love you kepada Tuhanku Yesus Kristusku. Kita I love you kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mau cinta pada Tuhan, tidak mau cinta uang. Walaupun keadaan seperti ini, beri kekuatan, beri hikmat pada hamba-Mu Tuhan, supaya mampu untuk bertahan, untuk mampu bertahan di dalam hidup pandemi COVID ini. Biarlah yang sakit, terutama yang sakit COVID, corona, boleh disembuhkan, boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga corona boleh lenyap dari Indonesia yang tercinta ini. Ada mujizat Tuhan untuk melenyapkan yang bisa mencapai hari-hari ini, bisa belasan ribu orang boleh sembuh semua. Oleh karena Tuhan, bila saudara sudah tidak lagi hidup pada dunia yang fana, melainkan Anda hidup dalam hadirat Tuhan dalam hari ini. Yang pada saat hari ini merasa kelelahan, letih, lesu, dan berbeban berat, boleh mendapat berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara boleh diberkati Tuhan berlimpah-limpah pada saat ini untuk bertahan sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam nama Yesus hamba-Mu saudara bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Saudara, kalau Anda merasa sendirian, tidak dianggap sana sini oleh saudara, oleh rekan kita, teman kita, mungkin ada masalah atau apa, jangan khawatir. Kalau tidak ada yang menganggap, Tuhan ada di pihak kamu. Haleluya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Amin.